Baik, terima kasih banyak. Sejak sekalian kita akan masuk ke sesi Q&A. Kami mengapresiasi banyak sekali pertanyaan yang telah kami terima di kolom Q&A. Dan terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan beberapa pertanyaan dan jawaban yang sudah secara tertulis diberikan oleh panelis-panelis kami. Terima kasih Prof. Budi Haryanto. Tadi sudah disampaikan concern-nya. Ada juga pertanyaan soal prevalensi pasien ILD atau fenotip PPF yang ada di Indonesia. Dr. Sita menjelaskan data saat ini masih belum ada, namun diperkirakan sekitar 30% dari seluruh ILD. Kami mengapresiasi Prof. Menaldi Rasmin bertanya ke Dr. Sita mengenai IL-6 ya. IL-6 ini juga menandai fibrosis. Jadi pilihannya apakah anti IL-6 atau anti fibrotik? Dr. Sita merespon bahwa IL-6 ini adalah penanda inflamasi akut pada fibrosis. Bisa diberikan pada kondisi inflamasi, namun tidak mengurangi terjadinya fibrosis yang sudah terjadi. Dan pertanyaan juga dari peserta yang lain kepada Dr. Sita, apa deteksi dini yang bisa dilakukan oleh pasien atau dokter untuk mengetahui atau mendeteksi dini pasien ILD atau PBF? Respon panelis kami adalah anamnesis, spirometri, dan HRCT. Itu kemudian saya juga menerima pertanyaan dari untuk Dr. Fani. Dr. Fani karena masih bergabung bersama kami, bisa monitor Prof, Dok? Ya, Dr. Faris. Ya, ini ada pertanyaan yang ditujukan ke Dr. Fani. Pilihan terapi untuk ILD tipe PPF, apakah berbeda dengan tipe yang lain? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terapi pilihan ILD apa? Dan apakah diberikan seumur hidup? Silakan Dr. Fani. Ya, terima kasih Dr. Faris. Mungkin pertanyaannya sedikit saya perjelas kali ya, mungkin takutnya ada misunderstanding. Memang untuk penyakit interstisial lung disease yang perlu kita perhatikan adalah ini kelompok penyakit interstisial lung disease yang mana. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada klasifikasi yang kita bisa pelajari ini termasuk kelompok interstisial lung disease yang mana. Khusus untuk yang PPF berarti secara fenotip, secara gejala klinis atau fungsi paru dan radiologisnya sesuai dengan kriteria ATS itu mengalami progresivitas dilihat dalam jangka waktu 1 tahun, itu kita bisa kelompokkan ke dalam kelompok progressive pulmonary fibrosis. Jadi, untuk kelompok yang ini memang pemberian nintedanib sebagai antifibrotik itu bisa memberikan hasil yang cukup baik. Karena kita tahu dulu ya kita cerita dulu, pemberian antifibrotik itu memang hanya terbatas untuk kelompok penyakit ILD yang IPF, yang idiopathic pulmonary fibrosis. Namun setelah beberapa tahun belakangan, setelah beberapa penelitian clinical trial sudah dijalankan, sehingga nintedanib sebagai antifibrotik sudah diterima atau di-approve, didaftarkan ke dalam kelompok, bisa diberikan pada kelompok yang PPF. Nah, apakah berbeda untuk tipikal penyakit ILD yang lain? Mungkin kalau kita mengingat tadi terhadap patogenesis terjadinya penyakit ILD, kan tadi dijelaskan ada 2 komponen utama yang mendasari terjadinya penyakit tersebut. Ada yang lebih dominan di kelompok inflamasi, ada yang lebih dominan proses fibrosisnya misalkan, atau mungkin dua-duanya terjadi pada beberapa kelompok penyakit. Sehingga pengobatannya memang tergantung dari tipenya seperti apa. Jadi kalau memang dia termasuk ke dalam kelompok PPF, antifibrotik bisa kita berikan. Tapi kalau kita lihat lagi di kelompok penyakit ILD yang mana, ya kita sesuaikan dengan perjalanan penyakitnya seperti apa. Terus apakah terapi pilihan ILD ini diberikan seumur hidup? Khusus untuk antifibrotik, iya, jawabannya iya, diberikan untuk seumur hidup. Jadi untuk pasien IPF, pasien PPF, atau pasien CTD ILD yang mengalami progresif, itu antifibrotiknya memang kita berikan seumur hidup. Ya, mungkin itu Dr. Faris.
Baik, terima kasih banyak Dokter Fani atas penjelasannya. Kita beralih ke Dokter Chandra. Dokter Chandra, ini ada pertanyaan dari audiens. Apakah ada latihan atau senam khusus untuk pasien ILD? Kalaupun ada, berapa durasi lama latihan setiap hari dan frekuensi latihan tiap minggu atau bulannya? Jadi analoginya kayak senam asma, apakah ada senam IPF begitu, Dokter Chandra? Baik, Dok. Sementara ini untuk senam asma kan bisa mewakili kondisi obstruktif secara keseluruhannya, Dok. Tapi kalau untuk restriksi memang belum ada. Jadi pada intinya karena ini disfungsi paru restriksi, latihan yang diberikan itu latihan yang intinya untuk mengembangkan paru-paru, jadi latihan inspiratori. Latihan inspiratori itu dari latihan breathing untuk tarik nafas dan latihan untuk torakal mobility-nya itu sendiri. Makanya dalam satu slide tadi ada latihan untuk koreksi postur juga. Jadi ini tidak semua bisa diberikan sekaligus kepada setiap pasien karena berbeda. Kayak di beberapa di chat tadi ada yang, Dok, mana yang kondisinya hipoksia kronis sudah datang datang ke persahabatan pasti sudah dari mana-mana ya, Dok. Jadi kondisinya sudah bukan yang awal ketemu gitu. Itu kita lihat dari yang paling sederhana. Paling sederhana karena pasien dengan MPF atau dengan pasien dengan pulmonary fibrosis itu pasti sesak dan pasti cemas. Jadi nomor satu yang kami kerjakan adalah relaksasi. Dibenerin posturnya, direlaksin otot-ototnya gitu. Ototnya bagaimana dia mampu memperpanjang nafasnya tanpa lelah. Jadi jangan lupa kalau yang saya selalu ulang tadi, diafragma itu selain otot nafas utama untuk inspirasi, itu juga otot penegak sumbu badan, dokter. Jadi sering kalau sejawat meminta pasien duduk, itu berat untuk pasien yang gangguan respirasi. Mohon dia diminta bersandar. Karena dengan bersandar, diafragma nggak usah megangin sumbu badan. Jadi batang tubuhnya disandarkan, sehingga kerja dia cuma satu, bernafas. Itu sudah cukup mengatasi desaturasi, Dok. Jadi relaksasi dulu. Jadi parkirnya dengan baik dulu, kita betulin dulu kerangka toraknya, setelah itu baru kita controlling breathing. Karena kita tidak tahu kondisi dia sampai mana. Gitu. Jadi setelah itu oke, mampu kita penilaian secara parameter yang paling baik apa? Dia bisa bicara dengan kita satu kalimat lengkap, kita bisa menggunakan breath count test, Dok. Suruh ngitung, deret hitung sampai berapa. Kalau lebih ngitung sampai 20 tanpa tarik nafas ulang, bisa saturasi aman di atas 90, 94 gitu. Tapi itu penilaian kasar. Sehingga pasien tahu dia di kondisi mana. Karena tidak semua pasien pasang saturasi sepanjang hari. Tapi dia punya mulut untuk menghitung. Jadi kalau dia turun dari tempat tidur, dia habis makan, dia mau ke kamar mandi, tolong hitung. Kalau nggak lewat 20, parkir dulu. Hemat dulu energinya, begitu, Dok. Karena risiko jatuh juga terjadi gitu. Jadi saya mohon parkirkan punggungnya, taruh dia supaya duduk, supaya konsentrasi dengan nafasnya. Jadi memang nggak langsung disipet gitu, Dok. Jadi harus bertahap. Kalau ini oke, makanya kami latih selalu ada latihan duduk di tepi tempat tidur. Karena kalau tepi tempat tidur berarti dia tidak menyangga, tidak sandaran, berarti itu tambah beban. Dia kerja dua, bergerak sama bernafas. Kalau dia turun lebih lagi, bergerak mempertahankan keseimbangan, bernafas. Kalau dia bergerak, dia dalam keseimbangan yang dinamis lebih berat lagi. Jadi kalau dia ditambah bebannya, urusan nafasnya jadi ketinggalan. Gitu. Jadi kalau mau dia nyaman, kurangi semua beban terhadap diafragma supaya dia bisa bernafas dengan baik. Latihan otot paha bisa diberikan untuk dia membantu dia duduk berdiri. Tidak harus dia duduk berdiri, latihannya bisa di tepi tempat tidur kayak gitu, Dok. Jadi itu latihan bertahap. Intinya disaturasi. Kalau nggak ada, tanya skala Borg, ajarin untuk ngatasi sesak. Kalau berat begini itu berarti aku harus parkir, harus istirahat, jangan dilawan. Begitu, Dok. Karena kalau udah jatuh ke sesak, paniknya pasien tuh mengacaukan semuanya gitu. Jadi ya begitu, Dok. Jadi paling mulai dari awal. Kalau udah masuk rawat inap pastikan dia sesak. Tapi kalau dirawat jalan mungkin ketemu dokter Fani dirajal beda, masih lebih seger ya, Dok. Bisa sampai ke rehab itu seger. Tapi kalau dirawat inap jangan suruh dia. Jadi pakai reclining bed itu paling aman untuk bisa mengadaptasi dia gitu. Selama tidak ada masalah dengan servikal, nggak ada HNP servikal, nggak ada yang mengganggu terhadap saraf diafragma ke bawah, duduk paling aman, duduk tegak bersandar.
gitu dok. Keluhan tegukan, keluhan nggak nyaman itu akan diatasi oleh gravitasi dengan sendirinya. Kan sering pasien tirah baring Iya, lama, tegukan nggak betul, karuan gitu. Itu betul. spasme dari diafragma karena hilang efek dari gravitasi, dokter. Jadi tolong ditegakkan tapi bersandar gitu. Jadi latihannya bertahap seperti itu, tidak langsung diberikan ini semua, nggak mampu laksana gitu. Nah, nomor satu relaxing yang namanya thoracal mobility. Mungkin bisa dicari beberapa video, saya juga dokter tahu ada bisa dicari yang judulnya thoracal mobility atau judulnya latihan inspiratory, itu bisa dilihat. Intinya adalah itu, dan itu aman dilakukan sendiri di rumah asal pasien dipesankan bersandar gitu. Dan dia harus tahu kapan dia harus terminasi gerakan atau latihannya dengan hitung nafas atau dengan menilai skala sesaknya sendiri. Demikian dari saya, Dok. Semoga itu Oke, jadi awareness iya, untuk kita semua, karena nggak semua pasien datang ke kita dengan mampu diberikan iya, macam-macam gitu. betul, betul, iya. Jadi tentu kita harus melihat ya Betul kapasitas dok, awal pasien ya, tidak betul memberikan dok, beban berlebih. berlebihan ya. Iya, iya Ya, dok. ini suatu apa namanya insight yang sangat bagus ya. Kami juga Iya baru dok, sadar ya soal ternyata kalau dia duduk dengan menyender aja sudah beban bagi diafragmanya saja sudah berbeda ya. betul Ya, dok. Iya, ya, betul jadi luar. jawaban Dokter Chandra juga memberikan kami relaksasi ya terhadap bagaimana nanti apa yang bisa diharapkan pada program rehabilitasi medik. Ya, tadi disebut inspiratory training, thoracal Iya betul dok. mobility, dan Baik, control relaksasi dok, breathing. kontrol breathing Ya, ya, relaksasi dokter. ya, Jadi pasien diajari untuk mengenali karena ya, bagaimana mengontrol nafasnya. Kalau udah panik kan ya, pola nafasnya iya, berantakan gitu. iya. Itu Nah, mungkin yang ini ketemu di IGD dok, ketemu di IGD itu betul. posisiin dulu, Iya. posisikan dulu, sandar dulu dia. Mm, Jangan mm, kasih mm, mm. macem-macem. Iya, Sadar iya, dulu biar dia iya. rileks gitu dok. Mm, mm, mm. Nah, nah ini konsisten dengan apa namanya masih linear dengan pertanyaan sebelumnya untuk Dokter Chandra. Ini jadi ada nggak kontraindikasi rehab medik pada pasien ILD? Tadi indikasi rasanya Iya, kita sudah iya dok. dijelaskan. Ya, apakah ada kontraindikasi dan apakah ada gerakan yang simpel yang bisa difokuskan? Iya. Silakan dok. Baik dok, terima kasih. Iya, Kontraindikasi apa selama tidak ada eh, fragilitas dari jaringan nggak apa-apa. iya. ILD Mm, bisa dikerjakan karena pasien akan terhambat oleh mm, rasa tidak bisa mengembangkan, karena kalau stretching berlebih itu nanti akan ada mm, mm. rasa perih biasanya Oh, karena iya, regangan dari jaringan iya. itu akan ada Mm, perih. Dan untuk pasien ada beberapa yang tekun kategorinya, mm, itu mm. juga dosis harus ditentukan. Kenapa? Iya, Kita harus latihan kalau memang sehari latihannya iya. dipakai harian 5 kali Mm, atau 3 kali sehari, oke. Ikutin waktu makan atau ikutin iya. waktu sholat. Jadi Mm, sebelumnya itu waktu yang paling baik. Tapi kalau setiap pagi dia mau tidak setiap hari, tapi seminggu mm, 2 kali atau 3 kali, silahkan di waktu yang sama. Untuk orang yang mm. tidak tahan nyeri karena regangan, Iya. mungkin 2-3 kali seminggu paling cocok. Karena sama Mm. dengan olahraga. Setelah itu efek Oh, regangan itu ada DOMS, delayed onset oh, muscle soreness dong. Pegel semua. oh. Iya, Iya, iya. ya, efek Oke. exercise kan ada penumpukan laktat Betul. dan lain-lain, Iya. itu bisa bikin DOMS. Jadi pasien Hmm. harus dilakukan dosisnya bertahap gitu. Iya. Tergantung karakter karena tidak semua Iya. orang bisa kesepakatan. Jadi kan dia Mm. maunya yang mana, yang dia Iya. mampu laksana. Kami tidak Iya. paksakan. Kalau dia bisa, saya mampunya ini 2 kali seminggu, Senin, Kamis, atau Senin, Mm-mm. Rabu, Jumat, silakan. Buat Iya. harinya, buat jamnya. Dan itu harus Mm-mm. rutin supaya mendapatkan efek yang tepat. 20 Mm-mm. menit paling ideal untuk dilakukan latihan. Mm-mm. Kalau pasien bisa out of bed, bisa dengan uji Iya. jalan tadi, dok. Iya. Dengan menghitung langkah. Iya. Oke. Iya. Ya, jadi ini juga apa kami mendapat konsep baru ya tentang lebih mudah menghitung langkah daripada Ya, meter dok. begitu ya. Betul. Pada baik, baik. Baik, saudara sekalian, saya akan bacakan kembali. Ini ada pertanyaan ya, tentang apakah pasien yang mendapatkan radioterapi bisa mencetuskan ILD? Apakah fibrosis pada kasus ini reversible atau bisa progresif bila radioterapinya dihentikan? Dan sampai berapa lama, kalaupun ada indikasi antifibrotik, nintedanib ini bisa diberikan? Dokter Sita merespon bahwa radioterapi dapat menyebabkan fibrosis walaupun
telah berhenti, ya, dan ini masuk dalam efek bisa jangka singkat maupun jangka panjang. Pada fibrosis yang terjadi yang diinduksi oleh radioterapi, biasanya diberikan terapi suportif atau terapi steroid antiinflamasi. Pemberian antifibrotik hanya bila telah terdiagnosis PPF, ya. Jadi kita mengetahui bahwa ILD ini kan juga ada penyebab yang diketahui, ya. Jadi ini masuk dalam kelompok ILD yang known etiology. Ya, harapannya kalau inducernya telah dihentikan, maka progresivitasnya bisa dihambat bila mendapatkan terapi immunomodulatory agent yang sesuai. Kemudian dari Dr. Putu Eka, ya, ini bertanya mengenai efek pada beberapa pasien yang saya izin beralih ke Dr. Fani. Dr. Fani, ini ada pertanyaan dari Dr. Putu Eka Pujianta Putra. Pada beberapa pasien yang mendapat nintedanib, terkadang muncul efek samping setelah obat mulai dikonsumsi. Ketika efek samping tersebut muncul, apakah sebaiknya dilakukan penurunan dosis atau dihentikan sementara? Bila dihentikan, apakah ada batas waktu maksimal untuk kembali memulai terapi nintedanib? Dr. Fani, silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Faris. Ya. Memang tadi di slide terakhir saya menjelaskan mengenai efek samping yang mungkin sering muncul setelah pemberian nintedanib. Ya, memang kalau terjadi efek samping, sebenarnya kita lihat dulu toleransi dari efek samping yang dialami oleh pasien, seperti seperti efek samping obat yang lain. Pada umumnya kita lihat seberapa berat efek samping yang dialami. Kalau memang kan yang tadi paling banyak kan gejala gastrointestinal dan diare paling banyak. Kalau memang dengan obat misalkan dengan obat simptomatik itu memang masih memperingan gejala, tidak terlalu berpengaruh terhadap pasien, itu obat masih bisa kita lanjutkan. Cuma memang kalau terlalu berat keadaannya, pasiennya tidak sanggup, efek samping yang terlalu berat, itu yang pertama kali kita bisa lakukan adalah penurunan dosis, karena kita tahu dosis optimal untuk nintedanib untuk pasien-pasien fibrosis itu 2 kali 150 mg. Nintedanib punya sediaan yang lebih kecil dosisnya, itu yang 100 mg, itu bisa kita gunakan untuk saat pasien mengalami efek samping yang cukup berat. Jadi kita bisa turunkan sementara dosisnya di 2 kali 100 mg. Atau memang mungkin beberapa kondisi juga kadang efek samping dengan 100 juga masih, kan ke pasien beda-beda ya dok, sehingga masih bisa itu boleh diberhentikan sementara. Kapan diberikan kembali ya kalau seandainya pasiennya sudah toleransinya sudah baik lagi, jadi gejala klinis efek samping sudah membaik, kita bisa coba kembali. Mungkin kalau memang dihentikan sementara, kita bisa mulai dengan dosis yang rendah dulu, nanti mulai naik ke yang dosis 150 kali. Karena memang secara clinical trial dosis optimal untuk nintedanib memang di 2 kali 150 mg, sehingga diharapkan bisa memberikan di dosis tersebut. Walaupun mereka mempunyai sediaan yang lebih kecil, sediaan itu karena nintedanib itu bentuknya kapsul ya dok, sehingga tidak bisa dibagi dua atau digerus. Misalkan saya kalau beberapa obat minum setengahnya, itu nggak bisa. Jadi memang harus diminum full. Maka dosis 100 digunakan untuk kalau memang terjadi efek samping dari obat itu. Ya, jadi terima kasih banyak Dr. Fani ya. Ini topik penting ya, bagaimana memitigasi dan menata laksana efek samping ya, dan apakah dilakukan penyesuaian dosis ataukah terminasi, tadi sudah dijelaskan Dr. Fani. Dari Dr. Sita ada tambahan ya mengenai topik ini, bahwa tergantung dari grading ya, efek sampingnya ya. Jadi bila severe adverse event grade 3 atau berat, obat dihentikan dulu, kemudian dinilai apakah perlu penurunan dosis ya. Juga tambahan dari Dr. Sita mengenai durasi pemberian antifibrotik pada
ILD fenotip PPF? Jawabannya seumur hidup. Di sini untuk pertanyaan soal ini, apakah ditanggung BPJS, dan Dokter Fani ada respon mengenai ini? Ya, mungkin ini pertanyaan sering kali ya dok ya, karena memang Ya, tahu apa ya, untuk mencapai untuk mendapatkan obat ini saat ini memang secara BPJS memang belum bisa ditanggung ya, BPJS. Kita kesulitan sebenarnya kalau dari segi secara kita di poliklinik ya dok, kita ya, punya pasien cukup banyak, terutama yang golongan PPF ini. ya, Namun pasiennya tidak dapat mencapai obat ini karena keterbatasan harga. Kalau untuk harga mungkin saya kurang paham. Kita jelaskan ya, kita kembalikan ke GPT untuk harga sendiri. Saya ya, kurang paham. Tapi memang harganya cukup mahal, ya, sehingga dan pasien harus menggunakan ini seumur hidup, sehingga maksudnya pasien tidak hanya memikirkan untuk bulan 1, bulan 2, bulan 3, tapi kan memang untuk bagaimana jangka panjangnya dengan pengobatan yang cukup lama dan harga yang tidak ditanggung oleh BPJS. Mungkin dari saya seperti itu, Dok. baik, terima kasih. Ya, nanti untuk akan ada informasi lebih tersendiri ya mengenai harga. Jadi sejauh sekalian bisa menghubungi tim ZPT yang ada di area masing-masing. Sejauh sekalian kita akan masuk ke pertanyaan kepada Dokter Chandra. Ya, ini dari Dokter Sandi Agung. Apakah diafragma dapat dilakukan rehabilitasi? Tadi sudah sedikit sudah dijelaskan dengan baik. Apakah diafragma ini kalau direhabilitasi sebagai ya kompensasi terhadap paru yang fibrotik, itu satu. Yang kedua, apakah respiratory muscle pada pasien ILD ya juga miofibril mengalami perubahan fenotip? Silakan Dokter Chandra. Baik, terima kasih Dokter Faris. Terima kasih Dokter Hanyagung. Jadi Ya. Pak, diafragma ini otot penggerak inspirasi utama. Lokasinya kita tahu dia membagi rongga torak dengan rongga abdomen. Posisinya sekitar lumbar. Jadi lumbar 1, 2, 3 dan akhir dari torakal. Itu kalau kalau dia kontraksi, dia kan akan memendek gitu serabutnya dan dia akan turun ke bawah. Jadi dia akan kita didik untuk berkontraksi. Jadi kalau dia tidak kontraksi, dia nggak akan makin kuat. Untuk cara kontraksi, dia harus tarik nafas. Nah, tarik nafas yang biasa, bedanya cuma perbedaan tekanan di dalam torak dan di luar torak aja yang dia lawan. Tapi kalau diberikan pembebanan, dia akan memberikan tahanan. Jadi kalau namanya kekuatan mau naik, dilatih dengan pemberian pembebanan, Dok. Pembebanan yang bisa diberikan ada inspiratory training. Itu ada beban yang bisa diukur untuk diberikan tahanan gitu. Jenisnya macam-macam. Yang penting pada waktu dia sedot itu ada tahanan. Dan itu dilatih pakai tadi kategori 1 RM atau 10 RM. Beban maksimal sekali sedot atau beban yang maksimal dia capek di sedotan ke-10 gitu. Jadi itu bisa dikerjakan. Kalau dokter punya, aduh dok saya adanya cuma insentif spirometri biasa, boleh. Tapi yang volume, jadi insentif spirometri ada 2 jenis. Mungkin ada relate, ada pertanyaan setelah ini ada ya dok. Jadi namanya insentif spirometri yang dokter kenal mungkin ada yang cuma pakai angka saja naik turun, ada yang pakai bola-bola yang kita kenal sebagai triflow. Triflow itu flow dynamic insentif spirometri, tidak bisa diukur. Karena dia arusnya yang dilatih. Itu strength memang, tapi kita cuma tahu dia bisa ngangkat yang warna ini. Warna hitam kalau terangkat itu paling kuat karena itu bisanya sekali sedot 800 cc gitu. Jadi itu, tapi kita nggak tahu detail perbaikannya. Jadi yang itu untuk latihan bisa, tapi kalau ngukur berapa volume yang masuk nggak bisa. Jadi kalau tahu maksimal insufflationnya, kalau nggak pakai spirometri ukur total lang atau PVC juga pakai itu secara klinis, tapi yang dipakai yang volume, yang naik turun, yang folding dan sejenisnya, bukan yang bola-bola. Gitu, tadi ada yang bertanya gitu. Itu ada lagi inspiratory muscle strength respimeter trainer, itu untuk mengukur, tapi alatnya nggak banyak ada, cuma paling gampang mungkin kalau sejawat di lapangan cari yang tadi insentif spirometri tapi tidak pakai bola-bola gitu. Pelatih lainnya gimana dok yang spesifik ke diafragma? Diafragma sebagai otot lakukan khusus. Jadi jangan disuruh tadi pembebanan macam-macam. Jadi punggungnya juga harus kuat.
gitu. Otot paraspinal, otot-otot lumbarnya, otot core yang lain harus kuat supaya dia tidak berat kerjanya, jangan disuruh double job gitu. Kalau kemudian dia ada gangguan gastrointestinal seperti tadi ada beberapa yang terjadi ya Dokter Fani katakan efek samping dari itu karena kalau tekanan intraabdominal tuh naik, berat dia untuk dorong ke bawah. Jadi saya mungkin paling sering rewel nanya pasien udah buang air besar belum? Karena buat saya mengganggu diafragma saya untuk dorong ke bawah kalau nggak didekompresi ususnya. Jadi kalau dia sudah diberikan laksatif atau membantu untuk BAB-nya, kalau udah lebih dari 3 hari saya keganggu dok untuk latihan nafasnya. Jadi dia harus dilakukan evakuasi dari bowelnya supaya diafragma bisa bergerak dengan lebih baik gitu. Jadi nggak kerja di tempat gitu. Jadi mendorong beton itu kan lebih berat daripada mendorong kursi yang bisa bergerak gitu. Jadi betul. Jadi itu dilakukannya seperti itu. Kalau ada cara lagi mungkin yang saya banyak lakukan waktu di COVID ya dok, karena adanya di ruangan tuh terbatas, saya pakai manometer. Jadi tensimeter yang pakai manometer itu saya lakukan pembebanan dan saya lihat kemampuan dia mendorong tuh berapa milimeter Hg. Karena diafragma ada dalam bentuk kubah itu bisa dibagi 4 kuadran, depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Kami akan lihat mana yang lebih lemah. Kalau ada gangguan gastrointestinal, yang sebelah kiri depan akan lebih lemah. Itu yang harus dilatih, karena kalau enggak ya nanti ke depannya kan ada GERD dan lain-lain yang akan menjadi kelemahan diafragma satu sisi. Itu yang bisa diperbaiki. Pasien bisa, kan nggak semua pasien tuh aware sama perutnya. Suruh tarik nafas, perutnya malah ngempes padahal harusnya ngembang gitu. Jadi itu yang harus diperbaiki, itu sebetulnya retraining kok. Karena secara fitrah tubuh kita itu cerdas. Cuma karena kepala yang cuma 5 kilo ini membuat kita ego mengatur badan dan salah arah. Sehingga itu yang harus dikembalikan ke fitrahnya. Badan kita tuh cerdas luar biasa. Begitu diposisikan dia tahu cara kembali ke asalnya. Gitu. Gitu dok. Iya, baik. Ya, jadi kita sekarang lebih ini ya aware ya bahwa memang selama ini ada miskonsepsi ya bahwa soal restriksi melawan meningkatkan elastic recoil itu urusannya dengan otot-otot sela iga ya atau otot-otot yang aksesorius. Justru yang harus sekarang mulai difokuskan adalah diafragma utama. gitu dok ya. Iya, betul, 80% kerja dia kan dok. Iya, baik. Oke, izin saya akan kembali ke Dr. Fani. Ini ada pertanyaan dari Dr. Hendra. Dr. Hendra bertanya mengenai indikasi nintedanib pada PPF yang mana ya? Karena kita tahu tadi PPF itu sebetulnya basically hanya suatu fenotip ya, bukan suatu medical diagnosis tersendiri. Apakah ada perbedaan PPF pada berbagai underlying yang membuat itu berbeda indikasi nintedanib? Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita membedakan antara ini sesaknya ini karena PPF atau sesaknya karena eksaserbasi? Silakan Dokter Fani. Ya, terima kasih dok. Kalau kita merujuk kepada clinical trial tadi ya, kan clinical trial yang dirujuk untuk sebagai proof nintedanib ini untuk pasien-pasien PPF itu kan di INBUILD trial tadi dikatakan bahwa situ ada kriteria-kriteria yang kita mendiagnosis ini pasien sebagai PPF. Yang dilihat itu sebenarnya dalam dan dia adalah fungsi parunya, gejala klinis dan radiologinya. Tapi memang di situ melihat perjalanan perburukan gejala itu dalam waktu 2 tahun. Jadi kelompok PPF mana yang dapat diberikan nintedanib? Kalau lihat di situ kan ada pembagian ya di slide saya ada pembagian beberapa penyakit-penyakit ITLD mana yang masuk ke situ. Semuanya bisa diberikan kalau memang masuk ke dalam kriteria PPF yang tersebut. Jadi kalau sekarang kita karena INBUILD itu dalam trialnya sudah lebih dulu dibanding konsensus ATS yang kemarin yang 2022 yang dikeluarkan oleh ATS guideline, memang kita sekarang menggunakan yang terbaru dari ATS yang 2022 yang menilai kriteria fenotip dari PPF ini berdasarkan 3 kelompok tiga indikasi itu gejala
fungsi paru dan juga radiologinya. Jadi kalau memang masuk dalam kriteria tersebut itu bisa diberikan antifibrosisnya. Jadi tidak melihat, ya, maksudnya tidak melihat dia penyebabnya karena apa gitu. Iya. Dan ya berikutnya adalah pertanyaannya adalah gimana membedakan PPF dan eksaserbasi ILD. Ya ini berarti ya kalau PPF ya kita mesti melihat sesuai dengan kriteria tadi, konsensus ATS tadi. Nah, kalau berhubungan dengan eksaserbasi ILD misalkan, ini memang ada sesuatu yang secara ini kita harus melihat kembali gitu kriteria dari eksaserbasi itu seperti apa. Kita tahu bahwa terdapat kriteria eksaserbasi yang memang berhubungan dengan gejalanya juga makin memburuk, tapi yang kita lihat adalah dari HRCT-nya pada eksaserbasi ILD biasanya yang kita cari adalah ada tidaknya penambahan ground glass opacities dari gambaran HRCT tersebut. Jadi misalkan yang awalnya gambarannya adalah UIP pattern dan kita tahu UIP pattern kan tidak ada gambaran ground glass opacity ya, dan waktu kita melakukan HRCT ulang pada saat pasiennya sesak napas memberat kita menemukan HRCT ya berarti kemungkinan gambaran GGO kemungkinan itu ada eksaserbasi. Selain itu untuk gejala eksaserbasi namanya juga acute exacerbation berarti biasanya keadaannya akan sangat misalnya dalam waktu biasanya dalam satu waktu yang cepat gitu ya karena dia keadaan yang akut. Dan kita memang harus mengeksklusi juga keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan kejadian tersebut. Biasanya pada pasien ILD yang bisa terjadi adalah pada keadaan gagal jantung atau kondisi infeksi saluran nafas bawah. Itu kita harus eksklusi dulu untuk keadaan eksaserbasi ILD. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Fani ya atas responnya. Izin saya mau beralih ke Dokter Chandra. Ya, ini ada pertanyaan dari Anonymous soal triflow spirometry. Ya, apakah ini dapat dipakai untuk memonitor keberhasilan terapi? Silakan Dokter Chandra. Baik, terima kasih Dok. Mungkin tadi sudah saya ulas sedikit ya Dok. Triflow itu bagian dari jenis dari insentif spirometri Dok. Jadi insentif spirometri ada dua. Yang pertama ngukur volumenya saja yang dikenal sebagai volume dynamic. Insentif spirometri jadi sekali sedot kita tahu berapa liter sih masuk gitu. Secara gampang di lapangan, immediate hasil habis latihan atau apa bisa dilihat dan bisa juga dilakukan sebagai indikator atau parameter latihan. Kalau triflow itu pakai bola. Jadi yang dilihat adalah flow dynamic incentive spirometry. Yang kita tahu laju yang bisa dipakai untuk mengangkat bola tersebut adalah 600, 800, 1200 biasanya begitu Dok. Jadi ada 3 bola. Kalau bola yang terangkat yang terakhir berarti dia bisa menarik dengan kecepatan 1200 cc sekali tarikan gitu. Jadi berarti ototnya itu kekuatannya meningkat. Tapi itu garis besar Dok, karena nggak tahu antara, cuma tahu 3 kekuatan. Jadi kalau dokter menggunakan triflow, dokter cuma punya tahu kalau ini bola pertama diangkat, berarti sekian yang dia bisa angkat dalam sekali tarikan. Kalau bola kedua terangkat, berarti sekian cc dalam sekali tarikan inspirasi gitu Dok. Tapi kalau menggunakan yang volume dinamik, dokter betul-betul secara objektif tahu seberapa yang masuk. Nah, kalau dengan menggunakan yang volume, dokter selain menilai untuk parameter penilaian objektivitas, dokter bisa menilai latihannya. Karena dokter tarikannya 1 kali maksimal yang kelelahan atau tarikan 10 kali. Gitu. Rata-rata 10 kali itu dokter tahu yang ambil yang tertinggi, dosis latihannya ambil submaksimal sekitar 60-80% dari dosis itu yang digunakan untuk latihan. Ditarik selama 10 kali, 5 kali dalam sehari atau 3 kali dalam sehari setiap hari. Itu kalau latihannya basicnya di respiratory saja dengan insentif spirometri. Kalau dokter menggunakan triflow atau flow di tiga itu kan 3 kecepatan yang berbeda, makanya triflow gitu. 3 kecepatan bola yang berbeda itu tidak bisa dibuat untuk latihan, karena kalau untuk latihan kan dia pasti coba tarik aja
Kalau secara blind adanya cuma ini dok, nggak ada cara lain ya sudah. Secara blind tarikan maksimal selama 10 kali, bola mana yang diangkat. Jadi dokter memberikan latihannya, ya udah tarikan maksimalnya 10 kalinya. Kalau bisa bola yang ini jangan terangkat, misalnya bola pertama saja, karena kita mau mengarah ke endurance-nya saja, tidak strength-nya. Karena nggak bisa diukur secara spesifik dok kalau untuk di tree flow gitu. Kalau dengan insentif yang pakai volume bisa, pakai yang dengan respimeter, pakai kekuatan yang sentimeter Hg bisa gitu. Tapi kalau dengan tree flow sulit. Jadi itu yang bisa jawab untuk perbedaan itu Ya, dok, untuk yang tree ya. flow. Baik, Kemudian ya. Silakan dok, lanjut. mungkin ada satu yang tadi belum saya tambahkan yang sebelumnya dok, apakah ada perubahan dari jenis rambut otot? Kalau penyakit keparu Ya, kronis kan dia cenderung ya. dari fatigue resistant menjadi mudah fatigue dok, jadi serabut Aha, fiber tipe 2 jadi tipe satunya itu sehingga ya. cepat lelah. Harusnya kan diafragma itu otot yang fatigue resistant, tapi kalau Ya, kita ya. biarkan dia bekerja terus ya lama-lama dia jadi mudah lelah gitu aja. Itu Mhm. nggak akan kembali lagi. Yang kami bisa kerjakan adalah memaintain yang tersisa. Demikian dok. Oke, baik. Ya, terima kasih Dokter Chandra ya. Jadi kita tadi perhatikan banyak sekali parameter-parameter yang bisa dipilih dan bisa diaplikasikan ketika kita menetapkan pasien untuk masuk dalam program gitu ya. Yang indikator ini tentunya applicable ya dan cukup ideal dan objektif. Saya izin untuk beralih ke Dokter Fani. Ini ada pertanyaan. Bila belum tersedia antifibrotik, ya, apakah ini tentunya konteksnya adalah pasien PPF ya, sudah ILD masuk fenotip PPF, apakah kalau nggak ada antifibrotik boleh diberikan steroid atau inhalasi ya? Adakah peranan bronkodilator oral atau inhalasi pada ILD, Dokter Fani? Ya, terima kasih dok. Ya, untuk pasien PPF secara khususnya, jika tidak terdapat antifibrotik, apakah ada peran steroid oral? Mungkin tadi di presentasi saya ada menyinggung-nyinggung sedikit terhadap kelompok pasien PPF, tapi yang memiliki dasar diagnosisnya itu connective tissue disease. Di situ kita lihat memang beberapa pasien dengan CTD ILD itu bisa diberikan agen imunomodulator atau glukokortikosteroid, namun memang secara trial gitu ya, pemberian itu tidak tidak terlalu memberikan efek yang terlalu baik, maksudnya dibandingkan dengan diberikan antifibrotik gitu. Jadi antara steroid inhalasi mungkin dosisnya terlalu kecil ya dok kalau kita berikan pada pasien ILD. Jadi kita memang berikannya oral dengan dosis yang tinggi untuk dosis inflamasi atau imunosupresannya. Apakah bronkodilator bisa ada perannya? Sepertinya kalau kita lihat mengembalikan lagi kepada patogenesis pasien, karena dasar diagnosis dari pasien ILD ini adalah kelainan di parenkimal, sehingga mungkin pemberian bronkodilator saat ini belum memberikan efek yang cukup baik pada pasien ILD, kecuali kalau mereka memiliki diagnosis yang double dengan kelainan di saluran napas gitu. Kan pada pasien ILD kan memang ada kok kan dengan faktor risiko yang sama ya, sama-sama dengan merokok, nggak menutup kemungkinan juga ada kelainan di saluran napas atau mungkin ada kelainan obstruksi. Jadi kalau memang pada pemeriksaan fisik dan juga spirometri faal parunya kita mendapatkan gangguan juga di obstruksi, ya kita mungkin bisa memberikan. Tapi kalau secara umum yang berhubungan dengan kelainan di parenkimnya, karena memang kita tahu tadi parenkimal disease itu yang dua patogenesis utama inflamasi dan juga fibrotik. Jadi bronkodilator mungkin tidak memberikan efek yang cukup baik. Tapi kalau untuk steroid sebenarnya kita bisa memberikan, yaitu kalau memang pada kelompok yang
peran inflamasinya itu cukup terlihat gitu dari perjalanan penyakitnya. Tapi mungkin dosis steroidnya ya kita bisa memberikan di dosis yang cukup tinggi ya, di dosis yang imunosupresan ataupun untuk antiinflamasinya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Fani ya. Jadi memang IPF dengan ILD fenotip PPF walaupun ada kesamaan bahwa keduanya ada fitur fibrotik ya, kemudian juga sedikit irreversible. Namun untuk yang ILD PPF dengan setting keterbatasan atau ketiadaan antifibrotik, maka masih dimungkinkan untuk memodulasi atau mengkombinasi immunomodulatory agent ya, baik itu dosis ya ataupun apa namanya eskalasi. Terima kasih Dr. Fani. Saya kembali ke Dr. Chandra. Ini tentang prinsipal endurance dan resistance training. Apakah bisa diterapkan juga di pasien ILD dengan fenotip? Mungkin kami bisa dibantu Dok untuk memahami apa itu prinsipal endurance dan resistance training, Dr. Chandra. Baik, terima kasih dok. Jadi kalau prinsip dari strength training dan endurance training. Strength training itu latihan penguatan, jadi yang dikuatkan adalah otot dengan pemberian beban, dan bebannya diberikan intermittent atau bertahap gitu ya. Atau bisa diberikan bebannya secara continuous untuk meningkatkan kekuatan. Inti dari latihan penguatan itu paling cepat ada respon itu dalam peningkatan kekuatan otot itu kalau latihan dilakukan selama setiap hari selama 5 hari dalam seminggu selama 4 minggu. Jadi 4 kali 5 jadi 20 sesi kami menghitungnya. Nggak boleh bolos itu dok, 20 sesi itu minimal. Jadi minimal waktu yang dibutuhkan adalah 20 session. Jadi 20 sesi untuk latihan strength. Kalau endurance bisa perlu lebih panjang lagi, minimal 6 minggu. 6 minggu itu institusional dok, latihannya di kami gitu. Maksudnya latihannya dikawal. Kalau di rumah berarti juga supervise, entah pakai WA atau pakai jadi kayak telerehab itu, jadi harus disupervisi. Itu juga sama. Tapi selama 6 minggu, jadi ditambah lagi 2 minggu, jadi tambah lagi 10, jadi 30 sesi. Itu untuk latihan endurance. Jadi strength lebih cepat ada hasil, kemudian endurance. Kalau mau ideal yang dapat strength juga, dapat endurance juga, paling cepat 8 minggu. Itu kombinasi bisa dapat. Tapi paling ideal sesuai dengan ATS ERS kan mintanya 12 minggu. Jadi 12 minggu, 2-3 kali seminggu, minimal 20-30 menit setiap sesi, itu akan dapat hasil yang akan bertahan dalam 3 bulan berikut, dok. Jadi kalau pasien dilepas untuk home exercise di rumah, usahakan 3 bulan di recall untuk dilakukan latihan lagi di rumah sakit untuk memaintain ke 3 bulan berikutnya lagi. Karena tadi ada grafik di mana dia setelah 6 bulan itu kan turun gitu dengan hanya self training. Karena memang beda supervised training dengan hanya self training, karena dia tidak mengetahui kalau kemampuan dia turun kalau dia di rumah. Kalau di institusional kan setiap datang per bulannya kan akan diukur gitu. Jadi ini bertahan atau turun atau naik, dosis disesuaikan karena kita kan melakukan adaptasi terhadap latihan. Kalau nggak disesuaikan dia nggak akan naik. Jadi namanya disebut intermittent itu karena ditingkatkan terus gitu. Ada work rest dan interval trainingnya naik gitu ininya. Incrementalnya naik gitu bebannya gitu. Kalau dia kemampuannya turun ya diturunkan sesuai kondisinya. Jadi mengenali kondisi itu yang perlu diketahui, dan itu tantangan untuk melakukan home program karena harus ada institusionalnya, karena di dalam beberapa reference meta analisis dan lain-lain, kalau kita lepas di rumah setelah 3 bulan exercise itu dalam 1 tahun, tadi kan ada penelitian yang 58 minggu turun dong. Turun sekali gitu. Jadi sedangkan kita kawal ini penyakit kronis seperti palliative cases yang harus kita jaga kemampuan fungsionalnya. Kalau kami kehilangan, susah ngejarnya, nggak akan kembali ke baseline. Jadi yang kami harapkan kalau dia memang sudah dipulangkan dari ranap itu latihan dulu 3 bulan, setelah itu baru dilepas. Kemudian dikembalikan lagi paling lama 6 bulan. Jadi 3 bulan itu masih ada dosisnya, masih bertahan. Kalau tambah lagi kan dia akan maintain lagi 3 bulan. Kalau dia 6 bulan ya udah paling lama itu. Kalau kita nggak tambah lagi dia drop.
akan turun kemampuan fungsionalnya, Dok. Jadi ini yang kan ini dikatakan oleh literatur dan itu saya dapatkan di beberapa pasien kasus kronik baik itu obstruksi maupun restriksi gitu. Cuma kita mungkin kan kekurangan kita di registry ya, Dok, belum pernah terfollow up-nya. Saya harapan saya ini kita bisa memaintain di persahabatan ya Dokter Fani, Dokter Faris untuk follow up-nya buat data kami dan data kita semua dan sejawat-sejawat yang perlu melakukan mengcopy apa yang sudah kita kerjakan di center respirasi untuk di tempat beliau-beliau masing-masing. Baik, terima kasih Dokter Chandra ya. Justru dengan kalau pasien compliance-nya baik, target tercapai dalam 3 bulan, justru bisa dieskalasi ya beban fisioterapinya atau rehabilitasinya, demikian ya, Dok ya. Iya, diturunkan. Tapi nanti ada recall, Dok, harus di reminding lagi setelah 3 bulan di rumah dipanggil. Kontrol ke sejawat kedokteran respirasi dari pulmonologis bisa ke rehab lagi untuk program itu, kemudian direhatkan lagi 3 bulan itu bisa dikerjakan. Baik ya. Baik, terima kasih Dokter Chandra. Ini ada pertanyaan untuk Dokter Fani ya. Ini topiknya terkait dengan acute exacerbation PPF ya. Jadi sekali lagi ini kita bertemu dengan banyak terminologi. Ini pasiennya ILD, kemudian dia jatuh dalam fenotip PPF, udah dalam fenotip PPF dia acute exacerbation. Nah, faktor apa saja yang bisa menyebabkan ini bisa terjadi, Dokter Fani? Ya, terima kasih. Ya mungkin tadi ke Dokter Sri Chandra ya, Dok. Mudah-mudahan kita punya data banyak ya, Dok, tentang mengumpulkan pasien-pasien poli terutama, Dok. Jadi ini dengan baik ya. Nanti kita bisa kolaborasi dengan MDD, Dok, tiap bulan insya Allah. Tiap, iya, Dok. Dokter Faris yang duluan. Iya. Dokter. Iya, Dok. Ya, kembali lagi ke akut exacerbasi. Sebenarnya akut exacerbasi itu kalau kita membaca kembali ya tentang patogenesisnya, sebenarnya kalau kita lihat akut exacerbasi itu sudah menjadi perjalanan pasien-pasien ILD, dan biasanya memang tadi saya sampaikan dengan terjadinya akut exacerbasi yang terjadi pada kondisi beberapa literatur mengatakan sebagai end stage of keadaan pasien-pasien ILD gitu. Jadi pada dia mengalami first akut exacerbasi pertama kali, penurunan laju fungsi parunya akan sangat cepat setelah terjadi tersebut. Nah, faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan akut exacerbasi? Sebenarnya hampir sama mungkin ya dengan semua penyakit ILD lain, tidak hanya pada PPF, mungkin pada IPF juga. Yang paling banyak memang adalah infeksi gitu ya. Jadi infeksi akibat di luar, bisa akibat virus atau akibat yang lainnya, atau juga memang perjalanan dari penyakit itu sendiri gitu yang tadi saya bilang, dan jadi end stage of disease ILD-nya. Dan berikutnya adalah yang juga paling sering yang ditakutkan sebenarnya, infeksi kan sebenarnya adalah keadaan inflamasi ya, ada inflamasi juga di situ. Nah, yang ditakutkan juga sebenarnya di faktor resiko terjadinya akut exacerbasi itu paling banyak di literatur menyatakan mungkin tindakan-tindakan invasif pada pasien-pasien ILD, sehingga mungkin kalau kita lihat untuk mendiagnosis pasien ILD, kadang kita masih takut-takut untuk melakukan tindakan yang lebih invasif karena keadaan tersebut meningkatkan risiko terjadinya exacerbasi. Dan once terjadi first akut exacerbasi, biasanya laju penurunan fungsi parunya akan semakin menurun. Atau mungkin keadaan-keadaan lain gitu, bisa kayak pajanan dan lain sebagainya. Intinya akut exacerbasi adalah gambaran inflamasi akut yang terjadi pada keadaan ILD yang sebenarnya perjalanannya adalah kronik gitu ya. Jadi ininya inflamasi. Ya, begitu, Dok. Iya. Nah, ini juga menyambung dengan pertanyaan berikutnya ya. Kalau pasiennya jatuh dalam acute exacerbation, tata laksananya bagaimana yang bisa direkomendasikan, Dokter Fani?
Mm. Ya, sebenarnya katoksablasin angka kematiannya tinggi ya pada pasien-pasien yang mengalami katoksablasin basi karena Ya. tadi saya bilang perjalanannya dasar utamanya adalah inflamasi ya. Jadi kalau gejala memang pasti sesaknya akan bertambah dalam kondisi yang akut. Gambar fungsi apa eh, pemeriksaan fisiknya fungsi bunyi nafas tambahannya juga akan mungkin lebih rame terus Mhm. penambahan ground glass opacities juga pada pemeriksaan HRCT-nya sehingga karena dasarnya adalah inflamasi kita bisa memberikan steroid dalam dosis yang cukup besar ya. Bahkan sebenarnya kalau dari berapa dosis yang bisa diberikan itu tidak belum ada sih sebenarnya yang menjadi patokan utama berapa dosisnya cuma di beberapa Mhm. literatur ada yang bisa memberikan dosis untuk akut exacerbasi untuk pasien ILD itu sampai 1000 miligram per hari gitu atau Oh, oke. bisa memberikan dengan dosis eh, 5 sampai 20 miligram per kilogram berat badan itu bisa cuma untuk akut exacerbasi ya. Mhm. Jadi apakah terapi antifibrosis ya dok yang bisa Ya, diberikan jadi akut exacerbasi? Nah, ya. hmm, sebenarnya ya itu kalau memang dalam keadaan akut exacerbasi sebaiknya memang diberikan pereda dulu untuk terjadinya Mhm. inflamasi yang sangat berat tersebut karena biar pasiennya apa namanya pemberian antifibrosis sebenarnya bisa kita tunda terlebih dahulu saat pasiennya kontrol di poliklinik. Tapi kalau memang saat pemberian apa namanya pas saat pemberian eh, saat pasien dirawat untuk mengatasi inflamasinya akut exacerbasinya sudah tertangani dengan baik, nah itu kita bisa berikan antifibrosis setelah itu. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Fani. Nah, ini menyambung dengan konteks eksaserbasi akut pada PPF, Dokter Chandra. Kapan paling aman kita untuk memulai lagi? Kalaupun nih pasiennya dia istilahnya survive dalam episode eksaserbasi akut, timing paling tepat untuk memulai kembali program rehabilitasi paru, Dokter Chandra. Baik, terima kasih Dokter Faris. Jadi kalau pasien lagi akut, dok, seperti tadi saya Ya, sampaikan, seperti kalau pasien masuk IGD, yang bisa ya, kami kerjakan adalah relaksasi, betulin ya. posisi, betulin postur, kemudian relaksasi. Kapan Hmm. dia bisa kita berikan yang lebih tinggi lagi kalau dia sudah bisa duduk tidak bersandar, Mhm. kemudian pindah duduk di tepi tempat tidur, breath count test lebih dari 20 dia bisa Mhm. menghitung, kita cobakan Mhm. duduk berdiri, dok. Itu latihan tahap pertama. Mhm. Gitu. Jadi latihan tahap pertama kombinasi antara nafas dengan gerak. Setelah itu baru dia bisa melakukan latihan tahapan. Menuju uji Mhm. jalan 6 menit juga nggak mudah. Berjalan Iya, 6 menit mudah untuk kita tapi tidak mudah iya. untuk dia. Makanya ada juga 4 meter gate speed. Dia mampu nggak sih Mhm. berjalan 4 meter dengan kecepatan yang aman, tidak jatuh. Mhm. Ada itu parameter lanjutan gitu, dok. Jadi Mhm. kekuatan itu yang harus kita lihat. Kalau saat rawat inap saat ini kita lihat pasien mampunya sampai mana. Kalau Mhm. pasien baru bisa mampu untuk karena ada tightness di semua otot-otot respirasi karena usaha Mhm. bernapas yang berat, kita Mhm. relaksasi. Beberapa kita berikan yang Parkinson HCl dan lain-lain untuk relaksasi otot karena mau Mhm. harus dibantu gitu. Dan stretching dan modalitas kalau memang perlu diberikan. Ada di fase awal bisa kami melakukan ambu bagging, dok, untuk stretching dari dalam. Itu Kati membantu untuk tapi lihat operasinya karakternya nyeri apa enggak kan beberapa kayak rasa drowning gitu kayak rasa tenggelam jadi ada beberapa yang mau ada yang tidak kita lihat secara garis besar ekspansi dada, dok, pengembangan dada itu kalau kami tempat membawa meteran ukur kita ukur kalau tidak kita hanya melihat berapa peregangannya gitu itu kita Mhm. lihat tapi count test atau hitung napas itu paling paling enak untuk dikerjakan. Mhm. Kalau dia tidak desaturasi dengan tanpa bersandar, dia bisa menghitung nafas lebih dari 20, itu kita bisa mulai tahapan bertahap berikutnya, dok. Kalau tidak, Mhm. hanya kita berikan tata laksana fase akut, relaksasi dan positioning saja. Baik, Gitu, dok. baik. Terima kasih, Dokter Sama, dok. Chandra. Ya, ya ini suatu timing yang perlu sekali diperhatikan ya agar pasien jangan sampai lost to follow up oleh program rehabilitasi medik ya karena memang Baik, dok. nature tata laksananya ini multidisiplin dan kolaboratif. Ya, dok. Baik, kita masih ada 7 menit di dalam sesi Q&A ini, Dokter Fani. Ini ada
kita mengetahui tentang problem polusi udara yang terus meningkat, dan kita mengetahui juga pada beberapa CTD ILD ya, contohnya pada rheumatoid arthritis ILD itu atau pasien yang sudah dengan RA, dia merokok itu dia langsung bisa risiko untuk menjadi ILD-nya tinggi. Apakah pajanan polusi di langit Jakarta dan sekitarnya ini bisa mencetuskan ILD pada pasien-pasien CTD, Dr. Fani? Ya, Dr. Faris. Ya, kita ke hot topic ya dok saat ini, polusi udara. Memang termasuk dalam apa sih namanya pajanan eksogen agent yang bisa menyebabkan inflamasi kronik pada paru gitu ya. Sehingga memang kalau untuk angka kita untuk angka saat ini ya kita belum memiliki, tapi secara hipotesis ya kita tahu bahwa pasien ILD ya terutama pasien-pasien connective tissue disease diketahui kan selama ini yang menyebabkan yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau fibrosis pada paru itu adalah kelainan pada sistemiknya. Jadi dasar dari inflamasinya berasal dari kelainan di endotel parunya. Namun tadi saya sampaikan pajanan luar seperti asap rokok pada pasien-pasien CTD-ILD itu kan sama halnya dengan inflamasi kronik yang terjadi pada epitel alveolus pasien. Jadi kalau kita hubungkan dengan polusi udara, kita tahu banyak partikel-partikel PM2,5 yang bisa kita hirup dalam keadaan polusi udara saat ini, ya pasti akan menyebabkan inflamasi yang kronik juga di saluran napas, terutama pasien-pasien yang sudah memiliki connective tissue disease. Dan ke depannya bisa mengenerate terjadinya interstitial lung disease pada pasien tersebut. Secara perjalanan patogenesis kemungkinan bisa, tapi maksudnya itu mungkin dalam waktu yang cukup panjang ya dok. Inflamasinya harus kronik, dan kalau memang Jakarta polusinya sampai terus-terusan belum teratasi juga, ya hal itu mungkin terjadi saja. Ya, betul sekali Dr. Fani ya. Jadi kita kembali kepada microenvironment ya, bahwa ruang interstisium itu pada akhirnya cuma ruang tengah ya, dia bisa mendapatkan insult dari respon endotel ya pada keadaan sistemik ataupun dari epitel ya. Jadi baik itu faktor eksogen maupun endogen selalu adalah variabel yang kadang kita bisa kendalikan, kadang kita tidak bisa kendalikan, tapi pada akhirnya ya tentunya kita perlu menyiapkan berbagai modalitas terapi. Dr. Chandra, tadi Dr. Chandra telah menjelaskan ya bahwa banyak sekali parameter yang bisa ditargetkan untuk dicapai pada pasien yang masuk program rehabilitasi. Salah satunya misalnya tadi disebut skor sesak, kemudian juga quality of life. Nah, kita mengetahui problem dan ini menjadi stigma bagi pasien PPF adalah soal batuk, dok. Jadi orang batuk disangkanya infeksius terus gitu, dan dia jadi hesitant gitu ya untuk ada dalam sosial. Apakah ada sesuatu yang bisa diharapkan dalam perbaikan batuk dengan program rehabilitasi ini, dok? Baik, dok. Ya, terima kasih banyak, dok. Batuknya karena memang ada iritan ya, dok ya, di tempat-tempat yang memang reseptor batuk. Jadi selama itu ada ya tidak akan hilang, batuknya cenderung kering, dan itu harus diinformasikan. Paling gampang batuk alergi bilangnya begitu mungkin kalau pasien seringnya. Jadi sedang kita yang untuk mengontrol batuk yang bisa kita kerjakan adalah mengalihkan sebenarnya rangsang batuk. Paling banyak kan di daerah main airway, jadi kita alihkan aja ke Manubrium sterni. Ada beberapa teknik untuk relaksasi breathing. Tapi ada juga teknik untuk mengendalikan batuknya itu dengan cara ngatur udara masuk. Namanya, jadi kita ngontrolling batuknya itu kalau memang dia gatel gitu ya, gatelnya. Kan ini nggak ada slam biasanya, jadi hanya melakukan half aja untuk clearance, jadi rasa nyaman di dalam saluran nafasnya, atau dia melakukan massage di daerah Manubrium sterni ke bawah, dok. Jadi sambil tarik nafas itu itu cara yang sama untuk tickling, merangsang batuk, dan cara yang sama untuk menekan batuk. Jadi mengalihkan sebetulnya, dok, karena ditenangkan, jadi dia nggak
gatel gitu ya, jadi nggak untuk men-trigger. Karena memang selama responnya ada di situ nggak akan hilang gitu. Karena kan memang ada proses sama dengan yang dipasang WSD juga batuk kering gitu karena pleurannya tertusuk itu. Sering dok ini pasiennya batuk, ya nggak akan hilang, ada iritannya. Cuma bisa dialihkan sensorinya dok ke sana. Itu salah satunya begitu dengan kesadaran. Baik, terima kasih Makasih. banyak Dokter Chandra ya. Jadi jawaban Dokter Chandra tadi yang sangat komprehensif sekaligus menutup sesi di Q&A pada webinar series keempat mengetengahkan progressive pulmonary fibrosis. Sejauh sekalian kami mengundang para audiens untuk meng-copy paste, ini banyak sekali link-link yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari ya untuk diaplikasikan. Banyak sekali video-video ini, saya banyak berterima kasih kepada Dr. Chandra berbagi link video ini. Mungkin karena kalau nanti diakhiri sesinya tentu saja fitur chatnya akan hilang. Jadi silakan saja paste dulu ke note masing-masing ya. Dan kemudian kita akan masuk ke sesuai dengan jadwal masuk ke pengisian form evaluasi kepada audiens. Kami persilahkan sejawat yang hadir di sini untuk mengisi form evaluasi yang sesaat lagi akan kita lihat. Sejauh sekalian telah kami perlihatkan di sini QR code dan sekaligus linknya. Mohon bisa diisi. Dan sebelum saya tutup webinar series keempat kali ini, saya mengundang closing statement ya, closing remark dari narasumber kami, Dr. Fani, silakan closing remarknya dok. Terima kasih dok. Apa ya closing? Ya, untuk pasien-pasien ILD terutama mungkin saya lebih mengarahkan ke arah bulan ini ya dok, bulan Pulmonary Fibrosis Awareness Month. Setiap bulan September 1 bulan diharapkan dengan kita mengingat ya ada bulan September itu bulan Pulmonary Fibrosis, ke awareness-nya kita dan awareness-nya sejawat sekalian mengenai ada satu fenotip bukan satu fenotip ya, ada suatu kelompok diagnosis penyakit yang kita kenal dengan ILD yang memiliki banyak sekali keragaman fenotip, salah satunya adalah PPF ini, sehingga dengan kita tahu early diagnosis itu akan meneruskan pada early treatment dan juga biasanya hasilnya akan jauh lebih baik. Dan kita juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sita, kita sudah punya komunitas untuk pasien-pasien fibrosis, sehingga kalau sejawat sekalian memiliki pasien yang mengalami fibrosis paru itu mungkin bisa diikut sertakan ke dalam komunitas pasien tersebut, sehingga pasiennya juga bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi yang lebih banyak mengenai pasien-pasien fibrosis paru. Terima kasih Dr. Faris. Terima kasih Dr. Fani. Dr. Chandra. Dari saya, paru itu memiliki kemampuan fungsi yang tak tergantikan. Jadi bagi yang berkesempatan untuk merawat, kemudian melakukan tindakan rehabilitasi, tugas kami, tugas kita sebagai tenaga medis yang mengetahui juga baiknya diberikan tata laksana yang multidisiplin yang optimal sejak awal, disadarkan pasien untuk menjaga sendiri kemampuan dia untuk bernafas, karena saat kemampuan itu hilang nggak akan mungkin kembali. Jadi lakukan sejak dini dan dilakukan sampai kemampuan itu diambil kembali. Terima kasih dok. Terima kasih banyak Dr. Chandra atas penutupnya. Kami sampaikan kembali ya beberapa kata kunci di sini. Memang pentingnya kita untuk selalu meningkatkan pemahaman ya mulai dari primary care terkait pentingnya mengenali faktor risiko PFILD, kemudian screening, kemudian multidisciplinary team ditegakkan di masing-masing unit pelayanan, dan optimalisasi implementasi rujukan yang tersedia dalam layanan JKN,
dan juga terapi antifibrotik sesegera mungkin, karena kita tahu bahwa targetnya adalah mereserve existing functional vital capacity. Ini adalah persembahan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia bekerjasama dengan ZPT. Kami atas nama kerabat yang bekerja pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih pada kedua narasumber. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Saad. Terima kasih, Dok. Terima kasih.